wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Sahabat cerdas, amatilah peta Indonesia berikut ini. Tulislah nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi. Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta, Siti mengetahui banyak hal tentang daerah Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Sahabat cerdas, masih ingatkah kalian apa itu garis bujur dan garis lintang? Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sahabat cerdas, jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sekarang coba perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Sahabat cerdas, sekarang lihatlah peta atau buku atlasmu. Pilihlah 10 kota atau kabupaten pada peta Jawa Tengah. Kemudian, tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Kamu dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Sahabat cerdas, berdasarkan tabel tersebut, kita mengetahui nama 10 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten. Setiap kabupaten memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Sahabat cerdas, dalam kehidupan bermasyarakat, ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sekarang mari kita tuliskan contoh perilaku tersebut dalam tabel berikut ini.
Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain: pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Kedua, menghormati perbedaan, baik agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sedangkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain: pertama, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Kedua, selalu mempermasalahkan perbedaan, baik agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sahabat cerdas, letak wilayah negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain: pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Sahabat cerdas, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Sahabat cerdas, untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan sebagai berikut. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Sahabat cerdas, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk lebih memahami tentang iklan, cobalah untuk mencari iklan dari media cetak, kemudian gunting iklan tersebut dan tempelkan pada buku tugasmu. Lalu ceritakan isinya kepada teman-temanmu. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.